teman-teman dan Ci, perkenalkan nama saya Johannes Sahala, NIM 210811020062. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu ulasan buku. Identitas buku. Judul perencanaan bisnis atau business plan. Penulis John E.H.J. Foe. Penerbit Depublis Group. Penerbitan CV Budi Utama. Tahun terbit 2020. Jumlah halaman 301. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Orientasi. Buku ini ditulis oleh John E.H.J. Foe. Gelar doktor diperoleh dari Ensaya INPL, Perancis pada tanggal 5 April 1990. Ia memulai karirnya sebagai instruktur pada Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan Makassar dari tahun 1982 sampai 1985. Pada saat yang sama, ia memulai menjadi asisten dosen setelah lulus sebagai insinyur manajemen hutan dari Universitas Hasanuddin. Ada banyak pandangan yang keliru untuk tidak mengatakannya sebagai tentang apa itu perencanaan bisnis atau istilah lainnya sebagai business plan. Kesalahan yang dimaksud terjadi karena banyak orang berpendapat seakan-akan membuat suatu perencanaan bisnis itu adalah gampang dan tidak susah. Hal ini terjadi karena begitu banyak hasil kerja pembuatan perencanaan bisnis, khususnya studi kelayakan yang kebanyakan dikerjakan asal jadi untuk sekedar memenuhi persyaratan ataupun sekedar menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan si pembuat atau si pemesan business plan. Pada akhirnya, jika itu suatu studi kelayakan, maka akan lebih tepat disebut sebagai hasil studi yang dilayak-layakan. Hal yang sama pasti terjadi untuk suatu perencanaan bisnis yang asal jadi, cara pengerjaannya, akibatnya jika bisnis plan itu dibuat untuk perolehan izin membangun terpaksa ditolak, atau jika itu ditujukan untuk memperoleh kredit dari bank komersial, maka juga tidak dapat diterima atau ditolak. Sesungguhnya business plan ataupun business feasibility study adalah suatu pekerjaan multidisiplin atau harus dikerjakan oleh sekelompok ahli atau menurut bidang keahliannya. Tafsiran isi. Kata bisnis seringkali digunakan secara bebas dalam percakapan antar teman, rekan kerja, bahkan rumah tangga sekalipun, termasuk dalam situasi yang formal. Makanya pun seringkali berbeda-beda tergantung siapa yang mengatakannya dan dalam situasi seperti apa. Kebanyakan pengguna mengartikan sebagai kegiatan, aktivitas, kesibukan baik bersifat ekonomi, sosial, politik, wirausaha, bahkan termasuk semua urusan apa saja, baik legal maupun ilegal secara etimologi. Bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan tergantung skupnya. Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya bisnis pertelevisian. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Bisnis dapat dikatakan sebagai aktivitas penyediaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan laba atau profit. Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba jika total penerimaan suatu periode atau total revenues lebih besar dari total biaya atau total cost. Pada periode yang sama, ketika memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Atas dasar inilah maka dapat dirumuskan pengertian business plan sebagai suatu dokumen yang menyatakan keyakinan dan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Dan kata lain, business plan dapat merupakan sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dan dana potensial. Ada banyak hal yang penting dan perlu pertimbangan matang dalam rencana
maupun perencanaan bisnis. Hal-hal yang dimaksud meliputi 1. Memilih bidang usaha, 2. Kemampuan melakukan estimasi, 3. Studi kelayakan, 2. Kondisi lokal, 5. Kapan memulai, 6. Membuat kebijakan, 7. Rencana pemasaran, 8. Rencana produksi. Evaluasi. Buku ini memberikan teori bisnis secara lengkap maupun pedoman untuk mendorong pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan bisnis, dan juga disertai fungsi-fungsi dari unsur bisnis. Dari isi materi yang dipaparkan terdapat pengertian dan pengenalan mengenai bisnis dan juga faktor-faktor yang ada melalui tantangan dalam dunia bisnis. Materi ini memiliki banyak keunggulan dari segi isi dan ilmu tentang perencanaan bisnis dan konsep perencanaan bisnis. Penting untuk dipelajari mengingat perkembangan bisnis yang berkembang pesat. Salah satu faktor untuk menciptakan persaingan usaha berguna untuk menambah ilmu. Dalam buku ini juga membahas tentang kepemimpinan bisnis yang harus mempunyai motivasi untuk mendorong diri sendiri untuk mempunyai keinginan untuk hidup. Banyak sekali keunggulan dalam buku ini dikarenakan buku ini memaparkan ilmu berbisnis dengan sudut pandang yang luas. Banyak juga informasi terperinci sehingga mudah dipahami dan memberi arahan pembaca bagaimana berperilaku bisnis. Rangkuman buku perencanaan bisnis yang ditulis oleh John E.H.J. Foy sangat berguna menambah wawasan dan juga menjadikan dasar bagi mahasiswa. Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai bisnis dengan teori dan konsep yang ditujukan bagi para mahasiswa dan dapat membantu dan mendorong mahasiswa untuk memberikan edukasi mengenai bisnis. Terima kasih, inilah presentasi dari saya, Johannes Salah. Terima kasih.